Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luri Santika Ratri dengan NIM 200210204020, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu wirausahawan sukses yang bernama Gufron Syarif. Gufron Syarif merupakan pendiri dari brand House, yaitu merek minuman terkenal. House ini dirintis sejak tahun 2018. Bisnis minuman ini mencapai omset hingga 20 miliar dan berhasil menjual hingga 2 juta gelas. Nah, di balik kesuksesannya ini tentu terdapat lika-liku perjalanan dari seorang Gufron Syarif yang menarik untuk dibahas. Oleh karena itu kita akan membahasnya. Yang pertama kita mulai dari dunia pendidikannya. Latar belakang pendidikan seorang Gufron Syarif. Dia merupakan lulusan S1 jurusan akuntansi di Universitas Dalam Negeri. Kemudian dia melanjutkan S2-nya di luar negeri dengan mengambil jurusan Business of System Information. Di sana, rasa nasionalismenya semakin meningkat karena dia merupakan kaum minoritas dan dia mulai tahu sebenarnya hal apa yang ingin dia lakukan selama hidupnya. Dia ingin membuka bisnis karena dari buku-buku yang telah dia baca, dia tahu bahwa sebenarnya Indonesia itu sedang dijajah secara ekonomi oleh pihak asing. Karena pihak asing memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Jadi sumber daya alam ini digunakan untuk memproduksi barang, dan setelah barangnya jadi itu dipasarkan juga ke masyarakat Indonesia seperti itu. Dia beranggapan atau berpikir bahwa kenapa kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Jadi dia ingin membuka bisnis di dalam negeri agar dapat menyaingi perusahaan-perusahaan asing tersebut. Tapi ini dalam arti berkompetisi dalam hal positif ya. Kemudian dia kembali ke Indonesia setelah menamatkan pendidikan S2-nya dan meminta izin kepada orang tuanya untuk memulai bisnis. Akan tetapi kedua orang tuanya ini tidak mengizinkan. Akhirnya dia bekerja sebagai manajemen associate di industri perbankan selama 2 tahun. Selama bekerja di industri perbankan ini, dia merasa bahwa dia kurang cocok dengan pekerjaannya. Karena bekerja di sebuah industri perbankan ini harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Padahal Gufron ini adalah tipe orang yang harus atau perlu atau ingin ya lebih tepatnya ingin selalu berkreasi dan berinovasi ketika bekerja. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dan meminta izin sekali lagi kepada orang tuanya untuk melakukan bisnis. Melihat keseriusan dan juga kondisi pada saat itu, akhirnya orang tuanya memberikan izin kepada Gufron untuk memulai bisnis. Dengan syarat dia harus menjadi dosen terlebih dahulu. Akhirnya dia menyetujui syarat tersebut karena dia berpikir jika dia menjadi dosen, maka dia memiliki waktu untuk memikirkan bisnis apa yang ingin dia lakukan. Akhirnya dia berhasil menjadi dosen di Universitas Padjadjaran. Nah, setelah berhasil menjadi dosen ini, barulah perjalanan bisnis ini dimulai. Ada beberapa bisnis yang dia jalankan. Yang pertama yaitu bisnis plastik daur ulang. Kenapa? Karena belum banyak orang yang melakukannya. Selain itu juga dapat mengurangi masalah sampah yang ada di Indonesia. Akan tetapi kemudian dia berhenti dari bisnis ini karena dia merasa keberatan dan tidak nyaman dengan pekerjaannya. Akhirnya dia mulai memikirkan untuk bisnis hal lain. Akan tetapi modalnya ini sudah habis di bisnis plastik daur ulang ini. Akhirnya dia masuk ke suatu komunitas. Di sana dia bertemu dengan berbagai pedagang kuliner dan pedagang UKM, dan dia menjalin kerjasama dengan salah satu pedagang kuliner. Jadi dia membeli ayam dari pedagang kuliner tersebut, kemudian dia olah kembali dan dia jual. Nah, bisnis ayam goreng dengan menyewa tempat di dekat kampus ini, food court ini, berjalan cukup lancar. Kemudian dia mulai berani untuk membuka membuat kafe untuk mahasiswa dengan menyewa bangunan. Akan tetapi ada masalah pada bangunannya ini, akhirnya dia harus berhenti dari bisnisnya. Pada saat berhenti dari bisnis ini, keadaan ekonominya cukup lemah atau memburuk, tetapi di sisi lain dia harus segera melaksanakan pernikahan karena umurnya memang sudah ada di waktu yang harus menikah seperti itu. Akhirnya dia melaksanakan pernikahan secara sederhana, dan setelah menikah dia dan istrinya tinggal di kos. Kemudian istrinya ini hamil besar, sedangkan di kos itu tangganya tinggi, jadi cukup membahayakan.
Lalu mereka pindah ke kontrakan. Nah, biaya untuk pindah ke kontrakan ini pun juga cukup besar. Akhirnya dia hanya bisa membeli kasur dan lemari baju pada saat itu. Karena kondisi ekonominya yang buruk, akhirnya dia sempat berpikir untuk menyerah. Dan dia mulai mempertanyakan pada pilihannya, apakah dia itu cocok dalam dunia bisnis atau tidak, seperti itu. Namun, ia kembali melanjutkan bisnis karena dukungan dan kepercayaan dari sang istri. Bisnis selanjutnya yang dilakukan yaitu rendang kemasan dengan merek Uda Gembul. Nah, kebetulan istri Gufron ini adalah orang Padang, jadi dia sudah tidak asing lagi dengan rendang, tapi dia belum bisa memasak. Cara memasak rendang yang enak itu seperti apa? Akhirnya dia melakukan pendekatan kepada pedagang rempah-rempah dengan tujuan untuk mendapatkan resep memasak rendang yang enak. Setelah berhasil, dia memulai bisnis ini dan berjalan lancar hingga menyentuh 600 juta rupiah dalam sebulan. Akan tetapi pasarnya itu terlalu terbatas, jadi dia berpikir untuk membuka bisnis lain. Akhirnya dia bersama teman-temannya membuka bisnis dengan berjualan donat, yaitu dengan merek Dindo Donuts. Namun terdapat perbedaan visi di antara Gufron dan teman-temannya ini, hingga akhirnya Gufron memilih untuk membuka bisnis lain. Dari sini muncullah bisnis house. Jadi Gufron bertemu dengan teman kuliahnya yang di luar negeri, itu yang telah sukses berbisnis ayam goreng di segmen middle low. Kemudian ia memutuskan untuk mengembangkan minuman kekinian dengan merek House yang menawarkan berbagai jenis produk dengan bahan dasar teh atau kopi yang sedang tren di pasar dengan menyasar segmen middle low. Kenapa dia memilih minuman? Karena berdasarkan pengalaman berbisnis makanannya, dia merasa bahwa orang itu akan membeli minuman yang sama berulang kali, tetapi tidak membeli makanan yang sama berulang kali. Seperti itu. Akhirnya, dia memilih berbisnis minuman. Dia mengumpulkan teman-temannya, jadi seluruh anggota tim perintis House ini berasal dari lingkup pertemanan Gufron yang profesional dan pernah menjalankan bisnis. House memulai membuka toko pertamanya di dekat kampus Universitas Bina Nusantara pada saat malam takbiran. Kenapa pada saat malam takbiran? Karena Gufron ini ingin menguji keseriusan teman-temannya dalam berbisnis. Malam takbiran adalah waktu di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga. Jika teman-temannya ini mau membuka toko pada saat itu, berarti teman-temannya ini memang serius untuk membuka bisnis. Dan ternyata memang keseriusan ini tampak dan dapat dilihat. Dan berhasil mencapai omset sebesar 1.500.000. Omsetnya meningkat hingga 2 juta pada saat Hari Raya Idul Fitri pertama dan meningkat lagi menjadi 4 juta pada hari kedua Lebaran. Hal ini dikarenakan harga house ini terjangkau ya, sekitar 5.000 per gelas. Jadi anak-anak yang mendapatkan amplop atau uang jajan di hari Lebaran itu digunakan untuk membeli house, seperti itu. Nah, karena perkembangan house ini terus membaik, jadi house mulai menambah karyawan dan menambah toko setelah 2 bulan. Dari sini kita bisa belajar bahwa sebelum melakukan atau menjalankan bisnis, kita bisa melakukan riset industri terlebih dahulu, kemudian merancang strategi dan modal bisnis, lalu menyisakan ruang untuk terus berkembang. Menurut Gufron, belajar berbisnis itu sama dengan kita belajar sepeda. Kita bisa membacanya di buku, tetapi kita tidak bisa langsung naik sepeda setelah membaca buku tersebut. Kita harus berani untuk jatuh bangun terlebih dahulu hingga akhirnya kita bisa benar-benar naik sepeda. Seperti itu. Yang penting jangan menyerah dan terus berusaha. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa.